Ya, selamat siang teman-teman. Kita kedatangan masyarakat lagi yang merasa terjolimi ya. Kita tanya dulu, siapa namanya Pak? Pak Tahril. Pak Tahril ya. Pak Tahril dari mana? Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, Riau. Riau ya. Masalahnya apa nih? Tanah. Iya, masalah tanah. Oke. Nanti begini, nanti Pak Tahril saya tanya, jelaskan itu aja ya. Ya. Pak Tahril sudah kemana aja nih sebelum ke sini? Oh, udah kemana-mana, Pak. Oh, kasusnya udah lama. Udah sejak 97, udah 27 tahun yang lalu. Kemana Bapak sudah melapor nih, menghadap? Udah menghadap ke menteri, udah ke pengadilan, udah ke polisi-polisi, Ya. Pekanbaru udah saya datengin semua. Iya. Yang terakhir ini, Pak, sama Wakil Presiden. Udah ke wakil presiden juga. Iya, kan ada berita siapa masyarakat yang punya masalah suruh ngadu ke Wapres. Ya. Saya udah ngadu. Oh, apa hasilnya? Hasilnya tindak lanjutnya saya dioper ke Menteri ATR BPN. Oke. Kemudian Bapak selama ini pakai pengacara. Waktu dulu ya Pak, setelah kita keluar penjara ini enggak pakai pengacara Bapak lagi. sempat di penjara juga. 22 bulan tahun 2015-16. Kenapa di penjara? Saya dituduh membuat surat di atas HGB Punya orang. 688 punya lawan. Oke. Surat keterangan sempadan tanah Ya, itu ada tanda tangan semua, itu tanda tangan basah. yang diketahui oleh Camat 50 dan Lurah Sekip. Ya. Betul ya? Kecamatan 50. Jadi surat inilah yang dinyatakan palsu Iya, sehingga Bapak dihukum. iya. Berapa lama Pak? 22 bulan. 22 bulan. Tapi yang membuat surat ini nggak dihukum camatnya ya sama lurah. Enggak. Ini lagi saudara-saudara. Padahal dipanggil ke pengadilan. Lurah camatnya ini. Jadi yang ditunjukkan Bapak ini ada suratnya sama saya. Kalau kebenarannya seperti apa ya mungkin pihak Ini asli nih Pak. pihak camat atau lurah bisa konfirmasi kan itu. Tapi Bapak ini dihukum karena surat itu tadi. Coba Pak. Karena surat ini, Bapak ini dituduh menggunakan surat ini, katanya palsu. Tapi yang membuat surat palsu ini tidak diproses. Yang membuat ini. Ya, Iya, betul. Terus ke mana saja Bapak sudah meminta bantuan ini? Minta bantuan pengacara udah banyak juga Pak. Yang terakhir itu. Oke, pengacara juga. Ya, pengacara. Tapi saya nggak tahu hukum, dipanggil polisi, saya malah dikasih duit 5 juta, saya disuruh lari. Terus akhirnya saya disuruh pergi, saya pergi ke Bengkalis kira-kira 8 bulan, pulang Pekanbaru, ditangkap polisi, dijadikan DPO. Itulah mulanya saya di penjara. Lalu Bapak pernah minta konsultasi kemana aja nih? Oh, sudah itu saya setelah keluar penjara, saya ngadu ke Presiden, Pak. Presiden. Iya, ngirim surat terus saya dipanggil sekretaris negara. Setelah dipanggil sekretaris negara, setelah dapat putusan PK, setelah dapat putusan PK, kasasi sama PK itu, setelah kita menang semua 4 itu, saya mohon diskusi dikabulkan, nggak dilaksanakan kan, saya ngadu ke Kopi Joni Hotman Paris. Wah, sampai ke Hotman Paris juga? Iya, terus saya dijadikan narasumber di MMC, masuk TV juga. Oleh Hotman Paris? Nah, Hotman Paris membantunya mengirim surat ke Mabes Polri, ke Polda, ke pengadilan, ngirim surat aja. Pak, Egy Sujana, saya tidur di rumah Egy Sujana 1 minggu kemarin. Bogor. Di Bogor? Oh. Di Bogor. Dibantu beliau juga nggak? Dibantu, cuman itu tadi, nyerahkan anggotanya juga. Kita coba bongkar kasus Bapak ini, tapi saya berharap Bapak ceritakan apa adanya. Ya. Bukan ada apanya. Betul ya? Ya. Nih, Bapak, saya ada berkas Bapak di saya. Ini saya lihat mulai Bapak menggugat ini 2000 sampai udah lecek nih berkas Bapak ini nih. Ya. 2000 Pengadilan Negeri yang terakhir. Pekanbaru. Ya.
2012. Ya. Oke, 2012. Sampai 2018. Oke, jadi pertanyaan saya mulai nih. Ya. Ini di sini Bapak di putusan nomor 83 PDT titik 6 2012 Pekanbaru ya. Ya. Tanggal 21 Mei 2013. Putusan Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru antara Komarun bin Damri dan kawan-kawan penggugat. Siapa nih Komarun bin Damri ini? Abang saya. Oh, abang Bapak termasuk di dalam penggugat ya? Iya, saya ahli waris. Oke. Itu tanah bapak saya. Oke, melawan Samsinar binti Usman dan kawan-kawan. Iya. Ini lawan Bapak ya? Iya. Jadi Itu- Bapak mewakili keluarga lain ya? Iya. Komarun ini ya? Iya. Apa awal masalahnya Pak? Awal masalahnya tahun 97 tanah bapak saya itu disekusi sama mafia tanah gitu aja. Dieksekusi maksudnya apa nih? Disekusi itu ya Dirampas dirampas, mau digledor, mau dipagar oleh perusahaan. perusahaan. Perusahaan- PT Jundul Jaya Sakti. PT Jundul Jaya Sakti. itu dia perusahaan pengembang. Iya. Oh, jadi tanah Bapak itu mau dijadikan perumahan. Iya. Pengembang ini membuka lokasi perumahan. Iya. Terseretlah tanah Bapak gitu. Ke Sebeng, sebagian. Sebagian. Itulah Disekusi. tanah almarhum itu ya. Iya, tanah bapak saya. Oke, di mana letaknya tanah Bapak? Jalan Hang Tuah, RT 03 RW 06, Kecamatan Ulangi, coba. 50, Pekanbaru. Jelasnya kira-kira berapa nih Pak? Yang punya bapak saya nih, 33 kali 53, 1000 lebih meternya. Oke. Bukti surat yang diterbitkan oleh turut tergugat dan seterusnya tidak sah Ya, dan tidak berharga berupa SHGB nomor 688. ya, Ini yang kalian gugat. iya. Karena saya tahu itu tidak ada. Oke, jadi kalian menggugat PT Junggul karena surat HGB HGB-nya ya. 688, Sertifikat HGB itu tidak 688. ada. Oke. Menanglah Bapak. Ya, menang 4 putusan. Satu-satu dulu di Pengadilan Negeri Bapak menang tahun 2012 ini ya. Ya, Pengadilan mengatakan mengabulkan gugatan Bapak, ya, menyatakan bukti surat berupa akta perdamaian sekian-sekian adalah sah dan berharga. Oke? ya, Menyatakan perbuatan tergugat perbuatan melawan hukum. Menyatakan bukti surat yang diterbitkan oleh tergugat berupa HGB nomor 688 ya, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Itulah HGB-nya itu. Menanglah Bapak. ya, Lalu mereka melakukan banding ya. Ya. Bapak menang lagi. Dikuatkan putusan pengadilan tingkat pertama ya. Ya. Lalu mereka kasasi lagi nih PT Ya. Jundul ya, 2014. ya, Menang lagi Bapak. Ya. Tetap menang. Yang Sampai akhirnya mereka PK. ya, PK-nya 2018. ya, Dan Bapak tetap menang dan PK mereka ditolak ya. ya. Lalu apa yang Bapak lakukan setelah menang 4 kali ini? Setelah kita menang, saya dipesanin oleh saya di Jakarta, Bapak ambil putusan PK di Pekanbaru. Oke. Setelah itu minta mohon sama Pengadilan Negeri Pekanbaru, mohon eksekusi. Oke. Saya mohon eksekusi oleh Lalu Pengadilan Negeri Bapak melakukan permohonan permohonan eksekusi eksekusi. oleh PN Pekanbaru. Nih coba mana Pak? Ini permohonan eksekusi saya dikabulkan nih oleh PN Sebentar, Pekanbaru. saya baca dulu ya. Ya. Ngasih eksekusi benar Sampai ini. 3 kali. Oke, lalu Setelah itu dulu saya Mereka pakai nggak mau. masih pakai pengacara, saya nggak apa ikut. hasilnya? Nggak ikut Bapak? Jadi terus akhirnya ini Pak, kelanjutnya cek lokasi Sudah dilakukan yang cek lokasi. udah sampai 3 kali Pak. Oke. Cek lokasi 1, 2 sampai 3 kali. Oke. Cek lokasi itu lawan saya nggak bisa nunjukkan lokasinya Pak. Oke. Setelah cek lokasi, tanah itu disita oleh PN Pekanbaru. Ini disita. Ya. Objeknya disita. Ya, oleh PN Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oke, saya baca nih ya. Ya, ya. Penetapan nomor 101 PN Pekanbaru menetapkan mengabulkan permohonan eksekusi. Berarti saya dikabulkan, Ya, Pak. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau jika berhalangan diganti oleh hakilnya yang sah melakukan penyitaan atau eksekusi terhadap objek sita, yaitu sebidang tanah dengan ukuran 33 kali 53 meter ya, dan batasnya. Ya.
Ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, apakah dilakukan ini eksekusi, Pak? Setelah waktu eksekusi, Ya. ketua pengadilannya namanya Pak Bambang. Oke. Waktu eksekusi dia pindah tugas Ya, ya. dengan panetranya. Oke. Setelah pindah tugas, jadi eksekusinya belum dilaksanakan. 2019. Ya, Nah, setelah eksekusi ini batal atau belum dilaksanakan karena ketua pengadilan negeri pindah. Ya. Rupanya karena pindah ada datang, saya nggak lupa namanya, Ya. data ketua pengadilan yang baru Oke. dengan panitera yang baru. Nah, saya mohon eksekusi, Ya. dipelajarin dulu kata ketua pengadilan negeri Pekanbaru dan Yang baru. panetranya. Terus yang terakhir, saya minta tolong sama ombudsman. Oke. Mohon eksekusi ke pengadilan negeri Pekanbaru, ombudsman tuh. Nah, Pusat sama daerah daerah cabang di Pekanbaru mohon eksekusi. ya. Tapi hasilnya sama saya. Waktu eksekusi Ya. udah manggil pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ombudsman. Itu kata ombudsman Ya. sama saya. Samanya apa? Ketua pengadilannya pindah tugas juga lagi. Nah, sekarang nih detik ini baru lagi. Berarti sudah 2 kali pindah. 2-3 kali udah. Gagal ya? Ya. Sebentar Pak Taril. Saya mau tanya. Ketika dibatal eksekusi atau ditunda apapun namanya, Ya. Bapak diberitahu nggak oleh pengadilan secara tertulis? Enggak. Terus dari mana Bapak tahu ini nggak jadi? Saya datang ke pengadilan. Apakah pernah sudah ditentukan tanggal eksekusinya? Belum. Cuma penetapan sudah ada. Ya itu. Tapi datanya. eksekusi tanggal pelaksanaannya belum pernah dibuat Belum. sampai saat ini. Gara-gara pindah itu tadi, Pak. Nah, Bapak pernah bertanya kepada pengadilan negeri mengapa tidak dilakukan eksekusi? Yang baru bilang saya pelajarin dulu, Pak. Oke, Bahkan ombudsman tetap dipelajari. pelajarin dulu. Terakhir Bapak menghubungi pengadilan negeri Pekanbaru kapan? Ingat? Tahun 2024 ini sebelum ombudsman kan baru berapa bulan ini, Pak. Ya, Sebelum itu pun saya datang. pengadilan. Iya. Terus saya disuruh ombudsman, Bapak datang aja sendiri. Ini ada waktu ketua pengadilannya, Oke. kan? Saya datang ke pengadilan, ketemu sama panitera, sama ketua pengadilan itu. Ya. Tapi waktu eksekusi pindah juga gitu loh, Pindah Pak. lagi. Terakhir Pindah Bapak, tugas. kapan ke pengadilan negeri konfirmasi? Kira-kira 5 bulan yang lalu 5 lah. bulan lalu, apa hasilnya? Ya itu tadi pindah. Yang Pindah terakhir lagi. ombudsman. Oke. Baru berapa bulan Saya yang mau lalu. tanya Pak Taril, pernahkah pengadilan memberitahu alasannya penundaan atau apapun namanya secara tertulis ke Bapak? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak. Hanya penetapan sudah ada. Baru ingat, Pak. Alasannya ada juga kemarin. Tertulis apa lisan nih? Tertulis tapi datanya nggak saya bawa. Oke, apa katanya? Pak, ada perlawanan eksekusi, kan? Ada perlawanan eksekusi katanya. Terus saya bilang, kalau ada perlawanan eksekusi selesainya gini, Pak. Saya cuman yang terakhir, Pak. Saya itu mudah, saya nggak mau hak orang. Tunjukkan aja yang perlawanan itu suratnya, Iya. atau yang lawan saya yang lama. Tunjukkan suratnya, tanah itu. Tunjukkan lokasi, selesai, Pak. Saya kasih dia. Oke. Itu aja. Apa kata pengadilan? Kata pengadilan, ya ini udah hukum, kita ngikuti hukum. Perlawanannya berupa apa? Bapak tahu? Perlawanan itu namanya rekayasa, Pak. Dulu tanah itu kan HGB 688 ditaruh di depan, di pinggir jalan besar. Sekarang ini ada foto-fotonya, bisa ditengok dari laptop sekarang ini pun. Dipindah di belakang ratusan meter. Sekarang dikasih nomor 689. 688. Katanya salah alamat, mohon eksekusi saya itu salah alamat. Permohonan eksekusi Bapak Salah alamat. Jadi HGP dulu ditaruh di depan pinggir jalan besar, sekarang HGP Oke. 688 dipindah di belakang ratusan meter. Oke, saya paham. Gini Pak ya. Ini Bapak jangan yang ditutupin ya. Ya. Supaya bisa Nggak saya ada. kasih, ibaratnya kalau Bapak berobat ke dokter, Ya. jangan salah ngomongnya. Nanti obatnya salah sama dokter. Saya ya. ada bukti. Ya, jadi berarti pengadilan menyatakan bahwa objeknya
nggak jelas objek permohonan eksekusi. Salah alamat. Yalah, itu artinya Ya. bahwa permohonan eksekusi Bapak Ya. objeknya itu tidak jelas. Di sini, dulu di sini kan, sekarang nggak jelas, nggak dijelaskan, nggak jelasnya di mana. Tapi dulu di 688 di sini Pak. Sekarang dipindah, sekarang ini dikasih 689. Bukan, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Tadi Bapak bilang Ya. kita bicara tertulis Pak Tahrir. Kalau Ya. mulut ke mulut nggak bisa di ini. Pengadilan memberitahu Bapak bahwa objeknya itu belum jelas, kan begitu, benar nggak? Kenapa belum dilakukan eksekusi? Karena objeknya berpindah, ada perlawanan Ya. dengan alasan mereka objeknya nggak Bukan pas, di situ. bukan di situ. Ya. Oke, nih saya mau kasih tahu satu hal sama Bapak. Ya, terima kasih. Nanti Bapak bisa berpikir di mana nih kelemahannya nih. Salah satu penyebab eksekusi itu bisa diundur, batal atau apapun namanya, Ya. apabila objeknya itu nggak jelas. Ya, di putusannya itu harus jelas dia nih ya, Ya. memerintahkan kepada panitera pengadilan dan seterusnya melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah dengan ukuran 33 kali 53 Ya. Ya. seluas 1.700 sekian meter dengan batas dan ukuran. Utara berbatas dengan gang, selatan berbatas dengan jalan Hang Tuah, barat berbatasan dengan jalan, timur berbatasan dengan Damiri, yang terletak di kawasan RT 04 RW 06 Kelurahan Skip, Kecamatan 50 Kota, Pekanbaru. Inilah penetapannya Pak ya. Ini Bapak bisa tentukan nggak lokasinya? Ini udah diukur BPN, gambarnya nggak salah nih Pak. Saya tentukan di sini. Ini udah ada gambarnya semua. Jadi gini, objek eksekusinya sudah benar belum? Di sini. Di ini. Ini. Di sini. Betul. Nah, terus pas dicek memang di sini atau kata Bapak tadi pindah lagi perlawanannya itu. Itu perlawanan dulu HGP itu ditulis di sini Pak. Ditaruh di pinggir jalan ini. Sekarang dipindah di belakang sini. HGP 688. Ini diganti oleh 689. Oke. Dipindah. Oke. Kapan dipindah? Udah lama Pak. Itu Sebelum ada, Bapak- sebelum sekarang Bapak aja gugat. masih ada gambarnya. Dipindah sebelum Bapak gugat atau sesudah? Sesudah minta mohon eksekusi ini. Oh, sesudah Bapak minta eksekusi dipindah. Iya. Jadi- Setelah dikabulkan ini dipindah. Dipindah. Lalu mereka melakukan perlawanan dengan alasan 689. lokasinya salah. Ya, diganti 689. Iyalah, berarti kan dengan alasan objeknya salah Iya, eksekusi. iya. Sehingga pengadilan kembali ragu kan begitu. Iya. Oke, nah apa tindakan pengadilan? Nggak tahu Bapak. Kalau saya bilang maaf kata, termasuk oknum. Saya bisa bicara ada bukti nih. Oknum siapa? Banyak oknum. Oke, sekarang tanahnya ini masih kosong. Kosong. 27 tahun tidak ditanam, tidak dibangun. Tapi dipagar, ditunggu preman. Oke, Saya tidak bisa masuk. saya mundur sedikit. Sebelum perusahaan ini menyerobot tanah Bapak, tanda kutip menurut Bapak ya, Ya. menurut Bapak diserobot, itu siapa yang menguasai dulu? Atau kalian biarkan saja? Oh, waktu sebelum robot? Ya. Itu dulu kan rawa. Bapak saya itu nimbunnya itu pakai orang buang-buang kaca, pasir, Iya, sampah dibakarin 24 jam saya bakar sampah di situ Pak sama bapak Tapi saya. nggak digunakan ya waktu itu ya. Ya ditimbun. Karena nimbunnya aja ada 3 meteran. Nah, lalu tiba-tiba dibangun. Udah rata, tahu-tahu dikasih waktu 2 minggu akan disekusi. Itulah yang saya lawan. Berantem di pengadilan. Sama siapa? Tobari Wirodi berantem. Oh, orang yang berperkara. Iya. Salah satunya menang mengeksekusi tanah Bapak turut diambil gitu. Iya, ke Sebeng. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya. Ada perusahaan itu berperkara dengan pihak lain. Lalu setelah menang dia mau mengeksekusi tanah Bapak ikut dieksekusi gitu kira-kira ya. Iya, tapi
yang menang pengadilan tuh, yang berantem di pengadilan tuh, yang menggugat di pengadilan itu tidak punya tanah di situ. Tapi kok bisa menang dia? Kan ada pengacaranya, ada surat tahun 63, ada yang surat berapa lagi kan. Surat 63 ada sama saya, Pak, surat palsu dia. Oke, saya paham. Kembali lagi ke eksekusi tadi ya. Jadi sekarang tidak ada kabar apapun dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ya itu saya dipelajari terus. Jadi saya suruh tunggu. Lalu Bapak Lagi dipelajari. Bapak pernah ke menteri, Bapak bilang ke menteri mana nih? Menteri ATR BPN di Adi Cahyanto waktu dulu. Minta tolong. Iya. Berhasil. Saya ketemu satu meja, saya tunjukkan data-data ini, kata Pak Menteri sama kanan kirinya itu Pak Ganip sama Pak Harisut. Iya. Katanya dia bintang 2, bintang 3, tengahnya Pak Menteri. Terus keempatnya saya foto sama Ada fotonya? satu meja ada fotonya ini. Coba kan? lihat. Ya, ini yang kecil, ini yang besar. Oke. Janji Pak. Oh, Wah. tanya dulu. Duduk kalian berempat ya sama Pak Menteri ya. Ya. Karena eksekusi nggak bisa nih Bapak ke Menteri nih ya. Ya. Saya mohon kata Pak Menteri, Ya oke, belum ditanya nih. Nggak apa-apa, ya, lanjut. Ya silakan. Cerita Pak Menteri, Bapak diurus, nanti saya Pekanbaru. Sekali Pak Menteri ke Pekanbaru, saya mau ketemu, saya jekat di bandara waktu mau pulang, saya kasih yang kecil nih, Pak, Bapak janji sama saya mungkin lupa. Nih Pak, saya langsung Pak Menteri. Jadi saya terus ditemuin sama ajudannya namanya Alvaris, ajudan Pak Menteri Adi Cahyanto di bandara. Terus saya singkat bicara suruh ke Jakarta, ketemu Pak Menteri lagi di Jakarta. Saya dioper ke Dirjennya. Dirjennya itu namanya Pak Ilyas Tejo. Dirjennya. Ini Pak Ilyas Tejo. Jadi Pak Ilyas Tejo bilang sama saya, Pak, saya udah diperintah Menteri, bulan ini padat. Bulan depan saya ngopi di Rio nanti sama Pak Tahril. Dan bulan depan saya baru ke Rio. Bapak pulang duluan, tunggu aja di Pekanbaru, kata Pak Tejo. Apa namanya itu, Dirjen ATR BPN ini foto Pak Tejo. Saya dicomotin duit, saya nggak minta dicomotin duit, dikasih ongkos untuk pulang, suruh tunggu di Pekanbaru. Saya tunggu setahun. Artinya belum berhasil juga lah ya. Ya. Oke, ini kita persingkat Pak. Ya. Tadi, Bapak pernah nggak bersurat kemana-mana gitu, tertulis? Saya bersurat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agung, tapi jawabnya lesan, itu tadi. Terus akhirnya jawabnya itu, saya tidak ada wewenang Pak, ke yudisial nggak ada wewenang, yang ada wewenang eksekusi itu cuman Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oke, semuanya jawabnya nggak ada wewenang. Jadi Bapak sudah ke Mahkamah Agung melalui surat ya. Ya. Ada balasan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu wewenang daripada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oke, saya tanya Bapak, apa Bapak pernah bertanya melalui surat ke Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sekarang? Surat audiensi aja Pak. Mau ketemu apa? Oke, tapi dia tidak dilayani. Enggak apa, itulah waktu yang terakhir dilayani. Cuman dipelajarin dulu. Oke, tapi Bapak bertanya atau konfirmasi atau minta jawaban melalui surat tertulis belum pernah? Enggak dapat. Oke. Saya minta surat enggak dapat. Pokoknya Ini tunggu dulu. anak mahasiswa, dengarkan. Ini kasus Bapak ini udah dengar ya? Jadi dia sudah menang semua kemana-mana, tinggal eksekusi gagal terus. Terakhir nih alasannya gagal eksekusi karena objeknya nggak pas. Menurut Bapak ini objeknya bukan nggak pas tapi dirubah, begitu ya? Mereknya diganti apa HGP 6889 tuh ditaruh di sini. Dipindahin. Yang 688 dipindah ke belakang. Nah. Boleh ditengok dari apa tuh nampak nanti Ya, dari laptop. paham, tuh. kalian paham ya? Jadi salah satu penyebab gagal batalnya eksekusi atau untuk mengajukan perlawanan eksekusi memang itu. Kalau objeknya nggak jelas, ya ada di pasal berapa itu? Lupa lagi.
Om tuh. Coba nanti kalian cek lagi. Itulah hal yang bisa dilakukan ketika kita melakukan perlawanan eksekusi. Lihat apakah objeknya sudah cocok atau belum. Bahasanya lupa lagi Om tuh. Tapi itulah yang dialami Bapak ini. Tapi, apa namanya itu? Obskur libel. Oktober Liber. Ini sebenarnya udah jelas, Pak. Mahasiswa ini kan. Udah jelas sebenarnya, tapi dibikin nggak jelas. Nah, menurut kalian gimana nih? Ini udah diukur BPN semua, nggak meleset 1 meter pun. Ini masa terpikat nih. Pengadilan nggak melanjutkan eksekusi, tapi alasannya itu tadi, perlawanannya seperti itu. Kalau benar kejadian ini, apa yang harus dilakukan Bapak ini? Kita bicara hukum dulu, jangan kita ke mafia hukum atau apa, kita luruskan dulu. Seandainya ini objeknya ternyata memang salah, apa yang harus dilakukan Bapak ini? Padahal di putusan sebenarnya udah jelas. Sebenarnya nggak salah, tapi disalahkan. Itu. Menurut Bapak itu gitu. Kalau saya baca di putusan sudah jelas, objeknya jelas. Tapi di TKP, di lapangan, berbeda. Setelah turun penetapan digantinya Pak ya. Begitu kata Bapak tadi ya. Sebenarnya nggak salah, tapi disalahkan. Dicari-cari kesalahan. Kalau misalnya kita anggap salah, kita anggap ya Pak ya, apa langkah hukumnya? Kalau kita minta penetapan lagi kepada hakim tentang objek, itu kan sudah ada di putusan. Sudah baku ya. Iya, berbeda kalau misalnya di putusan belum jelas, kita bisa minta penetapan supaya ditetapkan objeknya secara jelas. Kalau perlu sidang lagi, nggak ada masalah. Tapi ini di putusan sudah ada. Udah jelas. Gitu loh. Gara-gara TKP-nya aja juga. Itu gimana? Yang membuat TKP-nya siapa? Itu sih nomor itunya ada yang ganti, ada yang berubah gitu. Yang tadinya yang mau dieksekusi ditaruh dipindahkan ke tempat lain. Yang lain ditaruh ke situ. Jadi supaya saksi ada. Perlawanan Saksi ada. Kalau saya gampang pertanyaan Bapak tuh. Ya. Kalau saya jadi mahasiswa. Kalau salah objeknya, tanya aja objek yang benar mana. Ini yang benar mana, tanya sama yang berwenang. Oke. Mana yang benar? Dah. Nah, gini. Ini sambil belajar nih Pak. Kalau salah, di mana yang benar? Ya gini, dengarkan Pak ya, biar Bapak tahu dulu kan. Ya. Hukum kita, sistemnya Pak, siapa yang nuduh dia yang buktikan. Ya, jadi kalau seperti Bapak bikin tadi, kalau yang benar yang mana gitu, berarti Bapak nyuruh dia membuktikan kan. Nggak begitu hukum kita Pak. Ya. Jadi kita yang harus membuktikan. Saya paham maksud Bapak, ya. Memang seharusnya begitu. Kalau nggak benar yang mana yang benar gitu ya. Tapi hukum kita nggak begitu. Makanya hakim nggak memaksa mereka. Kita yang harus membuktikan tanah kita yang ini sesuai dengan surat ini, eksekusinya ini gitu. Ini sekarang yang harus kita bahas. Apakah tadi saya tertarik tadi pemalsuan kata si Rahmat tuh, apa mungkin kita buat pemalsuan lagi? Ada pemalsuannya kalau dirubah. Iya. Pemalsuan data. Ada di rumahnya tertulis nggak Pak? Ya, datanya. Yang Bapak punya data nggak? mereknya aja Pak. Mereknya HGB 688, 689 itu aja yang dirubah tempatnya. Yang dirubah Di itu TKP aja. di surat. Surat mereka itu 688 apa 689? Yang kita gugat ini 688. Oke. Letaknya ini. Ah. Terus yang supaya jelas lagi Pak, 688 itu kan 1 hektar. Oke. Banyak lah, luas lah ya. Ya, ini lokasinya ini sampai di sini Pak. Punya dia rencana waktu masih hidup bosnya itu mafia tanah itu 688 tuh dari sini sampai belakang ini. Ini paret pemerintah, ini jalan besar, ini Sungai Sahil. 1 hektar ini Pak, 688 itu 1 hektar ini. Kalau 689 tuh Oke, sebentar. Ini yang buat gambarnya siapa? ini dari internet anak saya. Sekarang ini kenapa ini nomor berapa tadinya nih? 688. Oke, tadinya Sampai sini sebenarnya 688 tuh Pak. Mau 689 nggak ada. nggak ada. Kalau ada pun di luar ini Pak. Dia dulu ngomong 688 tuh sampai sini. Boleh diukur ke Oke. lokasi, boleh tengok
AGB Jadi 688. gini Cap. Jadi gini, Ini semua 688 nih sampai belakang. yang digugat Bapak ini 688. HGB 688. Tapi ditulisnya jadi di TKP itu jadi 689, benar ya? Ya. Ya, Nah, padahal 689 nggak ada kata Bapak ini. Kalau ada pun di sebelahnya. Jikalau ada. Apa penetapan lagi? Tapi 689 tuh nggak ada juga, Pak. Iya. iya tetap. Saya udah cek ke BPN. Maksudnya gini Pak, langkah hukum. Iya, ya. Masih. Langkah hukumnya. Kira-kira apa saran kalian mahasiswa Unpar? Kalau dia mendalilkan 689, kenapa nggak dicek dulu 689-nya dulu? Objeknya sebelah mana? Ketika Oleh itu- pengadilan maksudnya atau Iya. kita? Entah itu kita mau mengajukan ke pengadilan atas kasus ini, ataupun kita cek sendiri. Ketika terbukti 69-nya ada, berarti 688-nya bapaknya. Oh, artinya berarti kita perbaiki dulu ini ya. Berarti Yang enam- kita buktikan bahwa ini 688. Begitu maksudnya ya. ceknya yang 689 dulu harusnya. Ya kita kecek 669 ada nggak gitu ya. Oke. Yang dikasih fotokopinya. Bapak katakan Ya. 688 688. Ya. 688 nggak ada. Nggak ada 689 pun nggak ada. Keluarnya sama 97 juga. Oke. Ini gini nih mahasiswa nih. Ya. Bapak ketahuan nih. Bapak ini menggugat HGB 688. Oke. Sampai ke PK menang. Begitu eksekusi katanya HGB nggak ada. HGB 68 nggak ada. 688. Saya ulangi lagi ya. Bapak ini menggugat HGB 688 karena HGB 688 itu tanah Bapak ini, menurut Bapak ini. Dan berjalan gugatan sampai PK. Bapak ini menang bahwa dinyatakan HGB 688 itu tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat. Begitu mau dieksekusi, ternyata HGB 688 itu nggak ada. Sehingga pengadilan tidak mau melakukan eksekusi. Walaupun sudah ada penetapannya. Ketika Bapak ini komplain katanya dicek lagi, diperiksa lagi gitu ya. Begitu terus, karena apa? Saya yakin menurut pendapat saya itu, bagaimana mungkin dia mau mengeksekusi kalau HGB 688 itu nggak ada. Hanya ada fotokopinya Pak ya. Ya. Sampai ke pengadilan nggak pernah muncul. Nggak. Di polisian pun nggak. Tuh, gimana? Yang asli yang nggak muncul. Fotokopinya muncul. Nah, pertanyaan saya, kalau nggak ada, kenapa mesti diperiksa ini sampai PK? Palsu aja, laporkan aja. PT Jendul itu membuat dokumen palsu kan? Tapi tidak, ini dilanjut sampai ke PK. Berarti ada HGB itu. Ya, dalam putusan ada nggak Pak? Ada. Eksplisit 688. Iya jelas. Objeknya jelas nih. Berarti atas dasar apa sampai PK dia memutuskan 688, sedangkan 688-nya juga nggak ada. Atas dasar apa dia memutuskan? Nah itu pertanyaannya. Dan selama persidangan dari tahun 2013, aslinya HGB itu nggak pernah muncul kan? Nggak pernah muncul di kepolisian, di pengadilan nggak pernah muncul. Berarti Kalau muncul, pengadilan- selesai urusan, saya kasih dia. Berarti pengadilan mengadili Berdasarkan barang yang nggak ada. apa dasar. Nah, apa dasar. Betul ya? Yang asli itu nggak ada, fotokopi ada. Demi formalitas ngabisin waktu sebanyak itu nggak Pak? Sampai ada yang mengopinya gitu kan. kalau gitu. Coba cabut itu Pak. Soal Unpar ini. Ini ada perkara perdata yaitu tentang HGB 688. Ini diadili sampai putusan PK. Begitu dieksekusi, ternyata HGB-nya itu nggak ada. Jadi selama ini mereka menyidangkan perkara yang objeknya nggak ada. Dan ada putusannya. Jelas di putusan tertulis menyatakan HGB 688 tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak mengikat. Itulah kira-kira bunyinya. Oh, masa hakim mengatakan fotokopian mau di apa namanya diadili gitu fotokopian? Terbongkar ya kira-kira masalahnya ya.
Waktu di pengadilan Pak, pernah hadir BPN nggak? Pernah. Ada katanya orang BPN dijadikan saksi. Pernah orang BPN diundang, kayak Lurah Samad pun diundang, tapi Gimana? semuanya itu masuk. Fokusnya itu tadi, ini kasusnya tadi aja. Bahwa ada perkara perdata tentang HGB. Dan di sidang sampai tingkat PK. Ternyata setelah mau dieksekusi, HGB itu nggak ada. Pertimbangan hukum kan menjadi rasio oleh hakim. Kenapa dia mau mengadili, kenapa dia mengabulkan tersebut. Terus saya nggak tahu yang punya itu. Sabar tentang. Argumentasi dari hakim saat mempertimbangkan fakta-fakta itu apa ini? Bisa. Soalnya agak konyol kalau pertimbangan hakim Ini. tidak menyentuh sesuatu objek yang tadi. Tapi saya bisa jawab juga. Sabar Pak ya, sabar. Ya. Udah kelihatan, saya udah tahu, udah tahu di mana celahnya ini. Jadi udah notarisnya itu, nanti saya simpan. Ini kuncinya kalau saya bilang. Berarti kita kembali ke BPN dong. Nah, Benar ya? iya. Pengadilan nggak akan berani eksekusi kalau nggak ada HGB-nya itu, kan nggak jelas kan objeknya tadi. Nah berarti kita kembali ke BPN, pembatalan. Permohonan pembatalan udah. Permohonan pembatalan sudah. Udah, tapi nggak dikerjakan. Nggak jalan. Nggak jalan gitu aja lah. Jadi ada dua nih mahasiswa. Yang pertama tadi kok bisa diproses kasus seperti itu, nggak pernah muncul objeknya yang asli, tapi itu yang diputuskan. Berarti Bapak ini sudah benar dia ke ATR BPN sebenarnya. Bapak ke Menteri itu sudah benar ini. Saya di satu meja, Pak, saya mudah urusannya. Bapak nanti kalau bukan baru, saya udah prosedur yang manggil lawan itu kan Pak polisi, penyidik. Saya udah lapor semuanya, saya laporkan. Manggil, tanya, ada nggak suratnya HGB itu? Oke. 688 nama. Kemudian gimana, Ben? 689, selesai saya kasih dia. Tapi tunjukkan lokasinya juga. Ini pengalaman buat kita juga kasus seperti ini. Jadi katanya yang 688 nggak ada kata BPN, dasarnya apa? Dasar dari mereka sendiri bilang nggak ada. Kan di situ ada nggak di putusan? Hanya fotokopi, tidak ada hasilnya melawan hukum. Menurut pemikiran saya nih, analisa saya, memang harus ditanya dulu secara detail kepada BPN. Ulangi, tanya dulu detailnya kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan juga konfirmasikan ke BPN. Kalau memang benar HGB 688 itu ada, berarti kita minta pembatalannya ke BPN. Dan BPN wajib itu membatalkan HGB itu berdasarkan putusan pengadilan tadi ya. Tetapi kalau tidak ada memang sesuai dengan kendala eksekusi tadi, tidak ada, berarti HGB 688 itu palsu. Berarti kita laporkan membuat dokumen palsu. Betul. Itu yang akan kita lakukan. Oke, jadi Pak Taret, saya mau balik lagi sedikit tentang tadi Bapak katakan bahwa Bapak sempat di penjara ya. Iya, Pak. Dalam perkara, Saya bikin surat itu di atas HGB, dia Oke. bilang. dia menuduh Bapak membuat surat tanah Di di atas, atas HGB ya, mereka. di atas sertifikat HGB Ya, lawan. HGB PT 688. PT apa tadi? PT Jundul Jaya Sakti. Nah, dengan nomor 688 tadi, Ya. dan Bapak diponis. Ya, Diponis ya. Padahal tadi kita sudah tahu HGB tadi ternyata nggak ada juga. nggak ada. Itu saya juga udah menggugat, udah menang 2 kali itu. Nah, berarti HGB-nya tadi nggak ada. Nggak ada. Dan tadi buktinya eksekusi nggak bisa dilakukan. Ya. Tapi faktanya Bapak dihukum karena HGB itu. Ia membuat surat di atas HGB. Iya, berarti karena Bapak mendirikan tanah, membuat surat tanah Iya, di atas HGB 688. Iya. Padahal faktanya di persidangan bahkan sampai eksekusi
HGB 688 itu nggak ada. Tidak ada. Berarti Bapak dihukum dengan HGB yang nggak ada kan gitu ya? Iya. Ini kan aneh juga nih. Ya, hukum. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada 3 nih perkara Bapak ini. 1, dia menang melawan HGB 688 sampai PK. Tapi dia juga dihukum karena HGB 688 yang dimenangkannya tadi. Dan terakhir mau dieksekusi, ternyata HGB 688 nggak ada. Coba bayangkan aja. Berarti Bapak ini diponis penjara dengan bukti yang nggak ada. HGB 688 nggak ada katanya. Kalau ada, harusnya kan sudah dieksekusi. Selain itu nanti mahasiswa Unpar, coba kalian cek lagi putusannya itu. Kalian bongkar. Kenapa bisa begitu? Oke ya? Ini data dari Mahkamah Agung. Arsipnya udah di Mahkamah Ini Agung. coba. Arsip putusan PK yang terakhir nama kasasi. Udah masuk Oke. di Mahkamah Agung. Teman-teman, kami akan membahas lagi kasus Bapak ini. Mudah-mudahan bisa Bapak ini kita bantu mendapatkan Amin. haknya ya. Amin. Saya mohon doa restu teman-teman semua. Tetap semangat, tetap belajar hukum dengan Bang Beni. Assalamualaikum.